Hai sahabat UB TV, senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi dengan sahabat UB TV dimanapun berada, dan pastinya kembali hadir dalam program Let's Talk yang nantinya akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan cerita menarik dan inspiratif yang dibawa oleh narasumber kita di setiap episodenya. Dan episode kali ini kita ada tema yang diam bukan berarti aman. Kira-kira tema ini akan membahas tentang apa? Langsung aja kita kenalan dulu karena di sebelah aku udah ada narasumber kita hari ini. Halo. Halo, Kak. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat UB TV, namanya siapa, dari fakultas apa? Oke, halo sobat UB TV, kenalin aku Ezra dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Farmasi Angkatan 2024. Oke, Ezra gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Boleh dong diceritain dulu singkat aja kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Oke, mungkin kesibukannya sebagai mahasiswa UB gitu ya, di tengah-tengah masa UAS. Jadi sekarang sibuk belajar buat nyiapin UAS juga, dan lagi hektik banget soal project akhir sih. Oke, berarti selayaknya mahasiswa ya, lagi masa UAS juga ya. Benar. Dan ditambah lagi selain nyiapin UAS, dengar-dengar nih Ezra habis menyabet piala atau juara gitu ya di Pekan Seni Mahasiswa Universitas Brawijaya. Benar. Luar biasa. Juara 1 di cabang lomba Desain poster. desain poster. Boleh dong diceritain ceritanya gimana sih sampai akhirnya Ezra bisa berpartisipasi di Peksima UB 2026 ini? Oke, jadi mungkin yang pertama itu tepatnya pada tahun lalu itu aku ikut lomba di Filkom, yang ada nih tuh BEM Filkom. Jadi lombanya itu Atropolis 2025. Nah di situ aku ngeliat tuh ada cabang lomba yang namanya digital poster. Nah di tahun lalu aku coba ikut juga, tapi di beda cabang. Jadi di tahun lalu juga itu aku coba daftar lah di digital poster ini, karena sebelumnya aku ngeliat bahwa kayaknya aku perlu ada pengalaman lagi deh buat di lomba poster, karena terakhir itu di masa SMA. Nah akhirnya coba iseng ikut, dan ya kebetulan di situ dapat juara 1. Nah setelah dari situ aku baru tahu kalau misalkan itu tuh jadi seleksi mahasiswa Filkom untuk ngewakilin Filkom di Peksima ini, di Peksima tahun ini. Nah, akhirnya aku jadi salah satu perwakilan Filkom buat maju ke Peksima UB tahun 2026. Wah, luar biasa. Dan akhirnya berhasil membawa pulang juara 1 gitu ya, untuk Filkom juga tentunya. Benar. Selamat ya sekali lagi ya, keren sekali. Dan setelah ini nanti akan maju lagi ya, mewakili ke daerah. Benar. Daerah. Semoga nanti bisa lah tembus sampai tingkat nasional atau hasil yang terbaik lah ya pokoknya ya. Amin, siap. Tapi berarti Ezra nih emang udah lama kah menekuni dunia desain media ini atau gimana? Oke, mungkin untuk menekuni dunia desain itu jujur udah dari SMP sih, Kak. Wow. Jadi awalnya juga diterjunin di lomba poster juga. Makanya berlanjut dari SMP ke SMA sampai akhirnya kuliah. Duh, kayaknya emang passionnya di dunia ini deh. Udah banyak pengalaman, pasti teman-temannya yang tahu langsung ya desainnya Ezra aja gitu nggak? Selalu jujur. Karena kalau di anak-anak muda sekarang kan kayaknya susah deh keluar dari lingkaran PDD perdesainan ini gitu. Tapi karena ini juga skill yang bisa dioptimalkan gitu ya di zaman sekarang juga kan. Pasti banyak banget kan di era digital ini juga. Benar. Banyak banget pihak-pihak yang memang membutuhkan jasa desain dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik pasti akan bisa maksimal juga gitu ya. Benar. Oke, luar biasa. Nah, ini kan juga pastinya di lomba Peksima UB 2026 ini, Ezra kan dapat juara 1 di desain poster itu kan pastinya tanpa bantuan AI dan lain sebagainya. Sedangkan zaman sekarang kan gempuran dari teknologi, terutama AI itu kan lagi marak-maraknya. Gimana sih cara Ezra sendiri untuk benar-benar mengeksplorasi skill yang Ezra punya dan akhirnya menuangkan di karya
yang diikuti di Peksima UB 2026 ini? Oke, mungkin sebenarnya ini ada kebantu hoki juga sih Kak, karena sebelumnya waktu masa persiapan itu saya full brainstorming dibantu sama AI. Nah, karena waktu masa persiapan itu kita nggak tahu nih tema yang bakal dilombain itu apa. Akhirnya saya minta tolong lah sama AI itu untuk nge-generate kira-kira apa sih yang bakal dilombain kayak gitu. Perkiraan ya? Bener. Nah, akhirnya banyak lah itu dia ngelis ide yang kemungkinan kayaknya bakal ini gitu yang dikeluarin. Ternyata bener, ada salah satunya soal mental health. Nah, dari situ penasaran kan, akhirnya nge-search lagi, terus wah kayaknya ada kemungkinan besar ini gitu yang keluar. Terus akhirnya ya udah datang ke lokasi hari H dan wow, surprise banget ternyata beneran itu gitu yang keluar. Kayak gitu sih. Berarti emang selama pengerjaan kan nggak pakai bantuan apapun kan, selain mungkin boleh akses internet untuk cari elemen ya kalau nggak salah ya? Sama referensi. Sama referensi. Tapi selain itu kan pasti nggak boleh gitu kan. Bener. Dan malah sebelumnya Ezra searching dulu kira-kira apa nanti tema yang keluar. Ternyata tema yang keluar adalah tentang kesehatan mental. Benar. Gitu. Berarti kalau Mbak ini tuh benar-benar emang desain poster yang mengangkat isu sosial gitu ya? Iya, dari temanya juga kan merdeka dari stigma kesehatan mental gitu kan Kak. Mungkin ini juga salah satu upaya UB buat kayak ningkatin awareness kita lah terhadap kesehatan mental kayak gitu. Merdeka dari stigma kesehatan mental, itu tema besarnya. Yes. Dan untuk lomba desain poster gitu ya. Dan akhirnya Ezra memilih poster dengan judul Yang Diam Bukan Berarti Aman. Boleh nggak diceritain apa alasan, maksudnya latar belakang akhirnya Ezra memilih judul itu, dan sebenarnya poster ini tuh menceritakan tentang apa gitu? Jadi mungkin latar belakangnya sendiri gitu ya. Itu waktu diumumin, apa sih isu kesehatan mental yang sekarang tuh lagi marak kayak gitu. Terus saya dapat fakta dari data Kemenkes RI itu bahwa 1 dari 3 remaja dan dewasa muda di Indonesia itu memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan cuma sekitar kurang lebih 5% gitu yang berani untuk datang ke profesional. Untuk berani bersuara. Benar. Terus itu kan mungkin bisa dibilang sebagai isu juga kan Kak. Akhirnya kayaknya ini menarik deh buat diangkat. Terus juga akhirnya dari situ setelah tahu nih mau bikin apa yang mau dibawain, akhirnya beralih ke visualnya mau kita gimanain nih. Akhirnya cari lagi di internet pastinya referensi poster kayak gitu. Terus dapat salah satu referensi yang aku rasa itu mencoba cari referensi yang sekiranya tuh sesuai gitu sama skillku gitu kan. Terus akhirnya nemu tuh, tapi kendalanya adalah butuh foto. Nah, karena kita juga dibebasin gitu ya, dibolehin untuk pakai foto dari salah satu web yang nyediain foto. Aku cobalah nge-search di situ dulu. Terus waktu dicoba, kok kayaknya kurang gitu ya. Karena jujur, aku nggak cuma bikin satu sketch tuh waktu itu kan. Jadi ada banyak banget. Terus akhirnya waktu di hari kedua itu nemu yang udah plek banget lah. Terus juga akhirnya waktu itu juga minta tolong sama temen buat jadi talent. Terus akhirnya aku foto, dan foto itulah yang akhirnya aku masukin di posterku. Nah, itu sih. Dilihat sama orang sekarang kayak gitu. Luar biasa. Tapi emang kalau kita lihat gitu ya sahabat UB TV, dari hasil karya yang dihasilkan oleh Ezra sendiri itu posternya nggak terlalu banyak elemen ya. Tapi emang fokusnya ada di talent sama tulisannya ya. Di tulisannya yang meng-highlight apa sih isu yang diangkat gitu kan. Luar biasa sekali. Dan itu akhirnya mengantarkan Ezra akhirnya bisa menjadi juara 1 di Peksima UB 2026. Luar biasa. Nah, ngomongin lagi soal isunya ya. Kan Ezra ini memilih kata diam gitu kan. Diam ini kan jadi bisa dibilang apa ya, garis besarnya lah ya dari isu ini, masalah yang diangkat gitu. Kamu sendiri nih sebagai remaja kan, mahasiswa tuh ya, anak muda gitu kan ya. Menurut kamu gimana sih, maksudnya kayak
masyarakat saat ini gitu, mungkin dari lingkungan sekitar kamu atau dari diri sendiri gitu, menghadapi permasalahan yang emang muncul dari dalam diri ataupun bahkan dipicu oleh lingkungan sekitar, terutama di kesehatan mental ini? Oke, mungkin dari yang aku lihat sendiri ya Kak, dari beberapa orang juga, kayaknya ada satu hal yang memang tuh malu untuk diungkapin ke banyak orang. Terus juga mungkin ada pikiran juga kalau misalkan, kayaknya soal kayak kesehatan mental atau mungkin sesuatu yang sebenarnya tuh jadi problem di diri mereka, tapi mungkin karena ada perasaan takut dijudge, terus juga mungkin teman-temannya pada nanti ilfeel atau kayak gimana, akhirnya mereka memilih untuk kayaknya aku diam aja deh. Jadi akhirnya mereka mutusin untuk memendam perasaan itu sendiri, terus memikirkannya sendiri, dan balik lagi sesuai dengan data yang tadi, itu kan cuma sekedar 55% doang yang mau untuk datang ke profesional. Nah itu sih Kak, kenapa itu jadi pilihanku yang kata diam, karena nggak cuma sekedar di permukaan aja gitu ya, bisa dibilang ya, bahkan maknanya pun kalau didalami akan sangat dalam gitu, sesuai dengan realitas sosial yang ada saat ini, yang Ezra lihat dari sudut pandang Ezra gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi kalau nggak salah di lomba ini kan nggak cuma membuat satu karya aja ya. Boleh dong diceritain tuh ada berapa karya yang dihasilkan dan akhirnya apakah dipublikasi atau langsung diberikan ke penjurian atau seperti apa? Oke, jadi untuk total karya yang saya buat itu kurang lebih ada 5. Nah, ada 5 poster dengan 1 poster cetak ukuran A3, 3-nya di carousel, which is di IG, dan 1-nya juga di story. Nah, di sini yang saya pengen buat bahwa poster ini nggak cuma nyampe orang lihat. Yang A3 itu saya menampilkan sebuah QR yang itu nanti kalau misalkan di scan akan masuk ke akun. Lihat data dari fakta yang ada di poster ini. Kayak apa sih landasan yang ngebuat saya pengen ngebuat poster ini juga, kayak gitu. Itu yang carousel. Nah, di carousel sendiri, di halaman pertama itu ada yang overview-nya, terus yang kedua itu ada datanya yang dari Kemenkes RI, dan yang ketiga itu ada CTA-nya kayak gitu. Terus yang satu lagi, yang story, itu. Jadi kampanye ini ibaratnya nggak cuma sampai di 1 orang doang, tapi dari 1 orang bisa terus menyebar ke orang-orang yang lain, kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi harapan Ezra emang bukan hanya sekedar berhenti untuk lomba aja. Benar. Gitu ya, tapi memang bisa untuk memberikan edukasi, terus juga impact ke audiens yang lain juga gitu. Benar. Yang nggak ikut secara langsung di lomba itu gitu ya. Oke, luar biasa. Akhirnya itu dipublikasikan di Instagram pribadi atau Instagram? Di akun Instagram baru namanya Mulai Mendengar. Mulai Mendengar. Nah, mungkin sahabat UBTV juga bisa ngecek gitu ya. Nanti bisa dikepoin juga gimana sih sebenarnya hasil carouselnya tadi dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang Ezra sendiri juga mendalami gitu ya tema tersebut, karena memang banyak sekali ya stigma kesehatan mental yang muncul di masyarakat. Benar. Dewasa ini gitu ya. Dan akhirnya Ezra memilih untuk mengambil permasalahan itu tadi, yang dimana remaja tidak berani untuk meminta bantuan gitu kan ya. Terus juga bisa dibilang kalau dari poster Ezra tuh ini nggak sih kayak kelihatannya tuh baik-baik aja gitu. Padahal aslinya sebenarnya di dalam diri tuh ada sesuatu yang memerlukan bantuan orang lain gitu, tapi karena mungkin takut dijudge itu tadi, takut nggak mendapatkan bantuan yang suportif dan lain sebagainya, akhirnya muncullah toxic positivity gitu. Benar. Oh, luar biasa. Nah, apakah melalui poster ini juga Ezra ini pengen mengkritik toxic positivity yang ada di masyarakat yang akhirnya menuntut orang tuh harus terlihat selalu bahagia gitu, dan akhirnya kayak menekan mereka untuk kayaknya aku nggak boleh bilang deh kalau aku nggak baik-baik aja gitu.
Mungkin bisa dibilang iya sih Kak, karena jujur ngelihat kayaknya semakin lama semakin banyak orang yang ngalamin kasus dari kesehatan mental itu sendiri. Terus juga dari beberapa teman yang saya lihat juga, tiba-tiba murung, dan mungkin gak banyak orang yang sadar akan perubahan itu kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pakai kacamata bahwa kayaknya semua orang baik-baik aja kayak gitu, itu kan gak adil banget buat mereka yang ngerasa, duh aku tuh sebenarnya ada masalah kayak gitu, ada problem yang mungkin memang nggak bisa ceritain ke banyak orang. Tapi aku yakin sih di satu sisi mereka tuh juga pasti butuh banget yang namanya teman untuk cerita kayak gitu. Makanya kalau bisa kita sebagai teman atau mungkin yang dijadiin tempat curhatnya lah, itu sebisa mungkin jangan pernah untuk ngejudge mereka atau mungkin langsung ngebanding-bandingin kayak kamu tuh enak loh masih dapat kayak gini. Sedangkan kan masing-masing pribadi itu kan punya masalahnya sendiri-sendiri gitu kan Kak. Itu sih sebenarnya pesan intinya kayak gitu. Luar biasa, keren. Jadi nggak heran ya kalau misalkan Ezra ini akhirnya mendapatkan juara 1 di Peksima UB 2026 ini. Tapi aku penasaran nih, apakah waktu perlombaan itu adakah penilaian lisan? Maksudnya kayak Ezra sendiri dan juga peserta lain mempresentasikan poster atau karya yang dibuat, atau hanya cukup karyanya aja yang dikumpulkan? Untuk presentasi lisan itu nggak ada sih Kak. Jadi kita full ngerjain itu doang, sama ada 1 lembar deskripsi yang harus kita kumpulin. Mungkin penilaian dari juri juga berdasarkan deskripsi yang kita tulis itu sih. Oke, berarti deskripsi dari penjelasan makna dan lain sebagainya itu ada di teks gitu ya, dalam bentuk teks gitu. Oke, luar biasa. Oke, setelah dari Philcom tadi awalnya akhirnya maju ke Peksima UB 2026, apakah setelah ini Ezra akan maju lagi ke tingkat yang lebih tinggi dengan membawa poster ini atau dengan karya yang baru? Oke, jujur untuk sekarang itu masih belum tahu sih Kak, nanti teknisnya kayak gimana. Tapi insya Allah nanti bakal maju ke daerah juga. Nah, sampai sekarang juga masih belum tahu gitu, apakah masih ngebawain poster ini atau mungkin beda tema. Tapi kemungkinan besar sih harusnya beda tema sih Kak. Kayak yang di UB ini kan beda sama kayak waktu di Philcom gitu kan. Jadi itu sih. Oke. Pokoknya doa terbaik lah ya dari kita semua untuk Ezra dan mewakili Universitas Brawijaya tentunya ya, nanti semoga bisa dapat hasil yang terbaik juga. Amin. Tapi karena temanya beda tadi gitu kan ya, maksudnya apakah ada kesulitan tersendiri gitu waktu Ezra mengerjakan saat perlombaan gitu kan, waktunya terbatas juga kan, terus temanya juga mendadak juga kan dikasihnya. Ada nggak kesulitan tertentu yang Ezra alami waktu itu? Jujur pastinya ada sih, karena itu first time banget buat ikut lomba poster yang desainnya on-site. Dan temanya juga kita belum tahu nih temanya apa, dan literally baru benar-benar dikasih tahu sama juri itu di lokasi itu. Dan akhirnya karena saya juga pertama kali untuk ikut lomba poster yang gak cuma ngedesain 1, tapi juga ada minimal 3-5 kayak gitu kan. Jadi benar-benar harus dimaksimalin jatah dari desain yang bisa dibuat. Makanya sebisa mungkin apapun di tangannya selalu coba dijalanin gitu aja sih. Oke. Itu prinsip yang dipegang ya. Benar. Oke, luar biasa. Terakhir Ezra, mungkin boleh dong disampaikan pesan ke sahabat UB TV gitu ya, terutama mungkin sesama mahasiswa atau mungkin remaja yang memang sedang juga menekuni dan meningkatkan skillnya di dunia desain media. Kira-kira ada nggak sih pesan dari kamu supaya gimana sih caranya desain yang kita buat tuh nggak cuma sekedar visual aja, tapi emang ada makna di balik itu? Atau mungkin kan ada beberapa desain yang memang ditujukan untuk hanya menyampaikan visual saja gitu kan ya, tapi untuk yang tertarik nih ke kampanye sosial, isu-isu sosial untuk menyadarkan masyarakat dan lain sebagainya, ada nggak sih tips atau pesan dari Ezra supaya desainnya tuh nggak sekedar visual tapi juga bisa mengangkat pesan yang mendalam gitu untuk audiens? Oke, mungkin untuk sahabat UB TV buat yang tertarik gitu ya untuk ikut lomba poster atau mungkin desain atau apapun itu, mungkin pesan dari aku cuma mulai aja dulu. Karena gimana pun motivasi yang udah kalian terima atau mungkin motivasi dari orang-orang luar, kalau misalkan kita dari kita sendiri itu nggak memulai, karena
nggak bakal jalan juga gitu kan. Makanya intinya adalah mulai aja dulu. Dan untuk para teman-teman pegiat desain juga, aku coba pengen ngasih saran gitu. Kalau misalkan ngedesain itu nggak hanya sekedar perkara elemen, grafis, begitu juga dengan entah itu simbol-simbol yang kalian masukin di desain, tapi juga selalu perhatiin visualisasi dari pesan yang pengen disampaikan, kayak gitu aja sih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ezra karena sudah berkenan mampir ke sini membagikan ceritanya. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan motivasi juga untuk siapapun yang menonton nantinya. Dan semoga Ezra kedepannya makin sukses. Amin. Doa terbaik untuk langkah-langkah selanjutnya gitu kan ya. Dan ditunggu kabar baiknya supaya kita bisa ngobrol di sini lagi. Amin. Oke, sahabat UPTV, itu tadi obrolan seru kita bersama dengan Ezra. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, dan sampai jumpa di episode Let's Talk berikutnya. Dadah!